Ibu tahu persis itu yang jual pil itu di pasar Minggu, tukang pisang. Balik lagi di channel Radan 7 Bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini nih sosok sang maestro yang dimaksud gitu. Bu Jenab. Nah, Bu Jenab, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu. Hari ini Ibu dalam keadaan sehat, sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kalian juga dalam keadaan sehat. Amin. Nah, Ibu mau tahu dong Bu, Ibu sekarang profesi masih sebagai seorang guru ya? Masih seorang guru. Tapi saya udah masih teladan. mengajar PPKN dan sebagai guru BP dan BK. Oh, guru BP di sekolah mana Bu sekarang? Sekarang di SMK Islam YPS. Oh, di YPS. Nah, sekarang Ibu udah nggak mengajar lagi di teladan, tapi sekarang ngajar di sekolah YPS. Iya. Nah, alhamdulillah banget nih tim dikasih kesempatan untuk bersilaturahmi ke rumahnya Bu Jenab gitu. Sambutannya hangat. Jadi Bu Jenab ini nggak kayak Bu Jenab yang dulu gitu. Sekarang lebih lembut. Mungkin gara-gara ngajar di SMEA kali ya Bu. Iya. Tapi kita kangen karakternya Bu Jenab gitu. Kangen ya? Kangen nggak? Wih. Kangen nggak? Kangen dong. Jadi, nah yang sering request nih, mana sih Bu Jenab? Bu Jenab, Bu Jenab. Nih sosoknya Bu Jenab gitu. Boleh tahu Bu, Ibu sejak ngajar Bu di teladan itu dari tahun berapa Bu? Ibu masuk di teladan dari tahun 1995. Ibu diajak oleh seorang kepala sekolah yang bernama Pak Tatang. Oh, dulu masih Pak Tatang ya, kepala sekolah kita ya. Nah, di situ Ibu diajak Pak Tatang. Kan lewat Om Ibu. Oh, lewat Om. Om Ibu itu temannya Pak Tatang. Oh, gitu. Karena kekurangan guru pada saat itu, sehingga Pak Tatang ngajak Ibu untuk mengajar di situ. Oh, ngajar di situ. Setahun Ibu masuk di situ ngajar PKN, kemudian tahun kedua Ibu sebagai BP dan BK. Berarti 7 tahun Ibu sebagai BP dan BK di SMK Teladan. Sebagai sosok yang paling dingeriin gitu. Nah, di zamannya kita tahun 2000 awal mungkin pada inget nih anak-anak tahun 2000 awal atau 2000 ke bawah, kita pernah dihukum kalau telat itu lepas sepatu ya. Ya, lepas sepatu ya. Lepas sepatu satu gitu. Terus kalau yang nggak hafal, saya pun jujur Bu Jenab, saya pernah jadi korban Ibu juga sebenarnya gitu. Pasal. Masalah pasal gitu. Saya nggak bisa ngapalin pasal, disetrap, cuma bisa diketawain doang sih sama teman-teman. Terus jambang saya ditarik, aduh perih banget. Nah, Bu Jenab seru juga sih gitu, maksudnya legend ya di teladan gitu, legend banget gitu. Ibu, momen apa sih yang paling menarik saat Ibu ngajar di teladan gitu? Yang pertama, karena Ibu itu ngajarnya anak laki-laki ya. Anak laki-laki itu gampang diurus kalau dalam kelas. Kalau di luar itu sangat susah. Yang pertama itu jagoan. Jagoan. Tapi ibu tahu ya kalau anak-anak itu udah jagoan ya? Paling tahu. Paling tahu ya. Sehingga nyampe di banyak. Termasuk yang di samping Ibu. Yang berdiri pun iya. Sampai Ibu kejar sampai kabul. bengkel sampai dia masuk WC itu. Masuk WC gitu. Seru sih sampai ada yang pernah kata Ibu tadi cerita sempat Ibu hukum, Ibu mandiin dalam WC, terus orang tua datang, itu gimana Bu ceritanya? Hukuman itu yang pertama, kalau anak itu terlambat buka sepatu, terus dia itu jalan jongkok. Jalan jongkok Terus itu udah yang pasti ya. kedua, melewati kolong meja. Ya, benar. Gitu tadi. Itu yang untuk hukuman ya. Terus untuk hukuman bila anak itu tidak bisa dia itu menghafal pasal, yang pertama berdiri angkat kaki sebelah. Betul. Terus harus dia berdiri di depan kelas. Gitu. Tapi kalau anak sekarang itu masih belajar hafal pasal nggak sih Bu? Karena untuk PPKN itu harus ya Bu? pasal itu harus dia mengerti, harus memahami, dan peraturan itu harus tahu.
Peraturan pemerintah udah tahu. Iya. Betul. Karena apa? Ini PPKN. Masa sih anak siswa itu tidak bisa mengerti pasal undang-undang, pembukaan undang-undang dasar, kemudian itu tidak mengenal isi dari Pancasila, kan nggak mungkin. Anak itu kan dia sebagai warga negara Indonesia, kita itu kan punya Pancasila, dasar negara, Dasar harus negara ya. bisa, harus dia tahu gitu loh. Siapa nggak bertanya lagi, Bu? Lupa Ya, sih. makanya itu, kalau anak-anak sekarang sih yang di samping ibu, coba ibu tanya, bisa nggak kamu menghafal pasal 27? Aduh, lupa Bu. Bener-bener lupa kan banget. gitu. Jadinya pelajaran pKN itu dari SD sampai perguruan tinggi itu harus dia bisa. Harus bisa ya, Bu. Sampai dia ibu pun itu kuliah di S2 itu tetap mempelajarinya pasal, kemudian ya. Pancasila, undang-undang itu harus. Harus. Karena kita sebagai warga negara Indonesia itu Betul. harus itu. Jadinya yang udah kuliah itu datang ke ibu, terima kasih ya Bu, pelajaran yang diberikan oleh ibu di SMK kita pelajari kembali di perguruan Di perguruan tinggi gitu. tuh. Ya. Jadi ada Dengan manfaatnya. senang hati anak itu ibu bilang pintu terbuka seluas-luasnya untuk ibu, kalian kembali menanyakan apa yang kalian tidak bisa di bangku kuliah. Kembali gitu. ke ibu silakan. Tuh. Bilang gitu. Tapi ibu seneng nggak kita main ke sini nih? Hari ini hari yang paling istimewa bagi ibu. Karena udah 20 tahun ya, kita hampir 20 tahun, 20 tahun kita kumpul lagi sama ibu. Jadinya dengan mengingat apa yang ibu lakukan di sekolah itu tujuannya bukannya menghukum ya. Ibu mendidik anak-anak itu bagaimana anak-anak itu punya karakter yang baik demi masa depannya. Itu tujuan itu mendidik. Keren. Nah, disiplin barangkali di tempat kerja kalian itu dipakai gitu. Betul banget Bu. Jadi gini Bu, mental kita saat di sekolah di STM itu udah terbentuk sebenarnya. Apalagi dengan karakter ibu yang keras, galak, dan sosok yang ditakutin oleh kita, itu jadi bangun mental kita gitu. Sampai di kerjaan mental kita nggak lembek. Ya, Gitu. Alhamdulillah ya Bu. Ya alhamdulillah kita itu adalah sebagai pendidik. Ibu adalah seorang ibu yang dititipkan untuk mendidik anak-anak demi masa depannya. Karena kalian adalah anak bangsa untuk meneruskan cita-cita bangsa dan negara. Itu tujuan ibu. Tujuan ibu. Tujuannya. Nah Bu, ada perbedaan nggak sih Bu saat ibu ngajar dulu di STM dengan sekarang di SMK? Iya. Ya kan? Dulu di STM itu banyak suka banyak dukanya. Sukanya itu anak-anak itu saling menghargai itu seorang ibu. Tidak pernah anak-anak STM melawan seorang ibu. Iya betul. Tidak pernah. Diapain pun. Kalian itu di rambut waktu itu kan peraturannya 3 cm ya. Iya. Kalian dipotong rambutnya dengan senang hati melihat kalian duduk berderet. Ini menunggu giliran rambutnya oleh ibu dan putri. Ini antara senang hati apa emang? Jadinya setiap bulan itu ibu bakar rambut itu sekarung. Iya. Kumpulin sekarung itu rambut kalian yang dicukur oleh ibu. Karena Ada zaman HP keren ya. iya zaman HP. Terus senang ibu. Terus dukanya itu anak-anak STM selama ibu ngajar di STM itu tidak pernah melawan, khusus ibu ya, tidak pernah. Tapi kalian itu banyak guru-guru yang dikerjain oleh kalian. Benar Bu. Kalian itu bikin ulah kalian itu. Apalagi musim hujan, kalian itu turunin listrik. Cepat pulang. Biar cepat pulang. Tapi ibu juga itu kalau udah sore, udah mau menjelang jam 5, ibu tidak bereaksi gitu. Karena ibu juga pengen pulang. Oh ternyata ibu tahu nih kalau itu kerjaan anak-anak tuh ya kan. Anak-anak listrik pasti turunin. Lampunya diturunin gitu ya atau dipecahin. Ya, kadang-kadang lampu dipecahin kan. Iya, berarti ibu tahu sebenarnya. Tapi dia senang juga pengen pulang juga.
Nah, seru sih sama Bu Jenab gitu, banyak cerita juga. Ya, alhamdulillah. Banyak cerita banget gitu sama Bu Jenab. Ya, Guru sosok guru yang paling ditakutin tapi paling kita kangenin. Benar ya teman-teman ya? Betul. Gitu. Semua angkatan Pasti pasti kenal. Pasti kenal Ibu ya. Bu Jenab kangen nih ya. Tuh Bu. Kapan dong nih Bu Jenab gitu. Bahkan Kecuali mungkin 2010 ke atas nggak ada. 2010 nggak ada udah ya? nggak, karena Oh, Ibu udah, terakhir di teladan? tahun 2009 Ibu keluar dari situ. Tahun 2009 Ibu keluar Iya. dari situ. Itu langsung Terus, pindah ke IPS pulang. Karena Ibu juga menangani sebagai BP ya. Ada seorang anak itu ya, biasalah kalau di STM itu penyakitnya berantem, mabok, berantem, mabok. STM tuh. Nah, Ya. iya, ada salah seorang anak itu suka tidur gitu. Ibu udah tahu bahwa anak ini disuruh ngomong kan lidahnya cadel gitu ya. Iya. Kalau orang tuh udah tahu persis sama ibu. Ibu panggil, enggak gitu. Akhirnya dikorek-korek terus oleh ibu, dibawa ke ruang BP. Akhirnya dia itu ngaku bahwa semalam saya minum apa? Minum pel, ya kamu minum pel anjing pasti ibu tahu. Kamu Pel beli di anjing. mana? Ibu bilang. Nah, kamu beli di pasar Minggu kan? Temannya gitu. Karena ibu tahu persis itu yang jual pil itu di pasar Pasar Minggu, Minggu, tukang betul. pisang. Gila tahu. Gokil juga ya Bu Jenab ya. Ada anak-anak yang tinggal di sekitar Lenteng Gang Waru itu, dia suka beli apa itu di situ, topi miring di situ. Iya. Karena di situ ada warung yang suka jual topi miring. Tuh, diam-diam tahu loh dia. Minumlah di sekolah. Tuh, kalian itu sebelum masuk sekolah udah ibu tahu nih dari gerak-gerinya. Karena ibu di gerbang sekolah, kalian udah takut duluan. Terus apa yang Ibu lakukan ketika yang dia ibu ini? lakukan anak itu, yang salah seorang anak itu dipanggil orang tuanya. Terus orang tuanya itu mau pukul anak itu, ibu nggak boleh. Karena apa? Itu hak ibu gitu loh, di sekolah itu hak seorang guru, bukan hak orang tua. Betul. Guru, orang tua itu hanya di rumah. Di rumah. Nah, ibu tarik anak itu, terus ibu mandiin di kamar mandi. Sekalian dengan pakaian itu angkatan tahun seragamnya. berapa tuh Bu? Itu lupa ibu angkatan tahun berapa itu. Nah, tuh yang ngerasain Namanya Bu sebutin di situ. Kali dia kangen gitu ya. Itu lupa. lupa Namanya itu, karena tapi anak itu tinggal di Jalan Radio. tuh anak gang radio. Anak gang radio tuh. Siapa tuh? Yuk. Berarti untuk kedepannya masalah-masalah seperti ini kan hal-hal yang negatif gitu, tidak boleh diulangi lagi oleh anak-anak yang sekarang gitulah. Jadinya siapa? Kalian semua yang harus mendidik dan melatih anak-anak sekarang. Gitu. Ibu harapkan itu anak-anak STM itu, terutama anak-anak teladan gitu ya, lebih baik lagi. Kalian baik zaman dulu, tidak seperti sekarang. Kenapa ibu bilang bahwa anak-anak zaman dulu gampang dididik? Gampang dididik ya Bu? Gampang dididiknya. Ya, gerombolan, ada yang saweran di luar, ketahuan gitu. Itu sempat itu saweran buat apa gitu loh. Gitu. Enggak bu gitu. Itu kadang-kadang ibu ketemu gir, kadang-kadang ibu ketemu macam-macam lah, terutama rokok ya yang rokok banyak ya. ibu itu sita itu. Di tas belum baru seisap dimatiin, taruh di tas. Razia, ibu suka razia. Iya, suka razia ya, razia tas, razia dompet ya. Karena apa? Kenapa ibu suka razia pada masa itu? Karena ibu khawatir gitu kalian itu memakai hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Terus gear yang banyak itu, gear. Sebanyak-banyaknya gear yang ibu simpan di ruang BP di lemari ibu itu ada 2 karung. 2 karung itu kan nggak boleh siapa-siapa yang masuk kecuali anak-anak yang berkasus kan. Iya benar. Tidak boleh masuk ruang BP gitu. Di lemari itu ibu kunci, yang tahu hanya ibu, Putri dan Bu Rahayu. Karena kami bertiga BP di situ. Nah,
Terus ada isu bahwa kita itu mau diserang oleh Sekolah lain. sekolah oleh BK. Oh iya nih sejarah juga nih jadi nih. Artinya barang-barang itu ibu keluarin semua sebagai senjata anak lagi. Habis sudah itu udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi ya. Jadi barang sitaan dikeluarin lagi tuh. Keluarin lagi. Gitu, ibu berikan kepada anak-anak. Itu sekitar tahun berapa tuh Bu kejadiannya Bu? Kejadiannya setelah kejadian Leak ya. Karena Leak itu diserang oleh BK. Setelah itu cuman beda bulan kalau nggak salah. Beda itu. bulan ya Bu. Beda tahun gitu ya, tahun kemudian isu itu bahwa TLD mau diserang oleh BK. TLD mau diserang oleh BK. Nah, akhirnya kita jaga. Sebagian guru itu jaga di sekitar PGRI, kemudian di sekitar Kelurahan Serengseng itu Gardu, kemudian di Menteng. daerah Serengseng sini, sama pertigaan Kalibata itu jaga. Sampai begitu tuh Bu. Sampai Semua guru menyebar. ditutup jalurnya Bu Nah, ya. ditutup Tapi itu jalurnya. Ibu dapat informasinya dari mana tuh Bu tahu BBK mau nyerang? Kita dapat itu informasi bahwa ada yang telepon gitu. Setiap ada telepon yang masuk, kita langsung reaksi. Kita sebagai guru BP. Gitu. Itu pada saat itu. Karena kan sebelum kejadian BK mau nyerang Teladan itu sempat kejadian BK nyerang Leak dan itu ada ibu ya Bu. Ya, Kejadian boleh ceritain tuh Bu gimana? pada saat itu antara jam siang dan jam pagi. Pelajaran pagi udah selesai karena pada saat itu jam 12:30 itu selesai pelajaran pagi. Karena ada murid siang yang masuk. Siang masuk jam 1. Nah, antara jam 12:30 dengan jam 1 berarti jam 1 ya, Jam jam 1 satuan ya? kurang itu ibu lagi istirahat di ruang guru, lagi mau makan siang gitu loh. Ibu lagi mau makan siang di situ. Padahal gerbang Leak itu digembok, digergaji, datang anak BK itu digergaji itu, terus kita kaget. Nah, anak-anak yang masuk siang itu sedang duduk di halaman itu di bawah pohon rambutan. Nah, langsung masuk itu bis. Terus itu langsung nyerang sekolah itu, diangkat itu gerbang, langsung nyerang, bawa itu samurai, bawa gear itu ya. Nah, satu anak itu kena, dibacok 3 kali itu kakinya itu, di bawah betis itu anak. Nah, di belakang ibu ada 3 anak. Ibu diseret kiri ke seret kanan gitu lah. Oh, buat tameng gitu ya. Jadinya anak tuh ya, itu Bu, ya, saksi ya. mata, jadinya nggak berani gitu loh. Karena ada ibu nggak berani bacok anak itu. Bacoklah anak yang lari-larian itu mau menyelamatkan diri gitu. Jadi belum sempat karena semua ruangan itu ditutup gitu. Nah, setelah itu ibu lepaskan diri dengan anak-anak 3 itu, ibu buka dapur Leak itu kan ada dapur untuk masak itu. Nah, di situ ibu ini kemudian ibu naik ke atap, jebolin di atas. Ibu naik ke atap. Ibu jebolin di atas, terus buka genteng, akhirnya anak masuk situ, keluar lewat situ. Itu kejadian di Leak, seru. Sejarah banget tuh Bu. Sejarah di depan mata. Depan mata. Mobil yayasan itu di digetok-getok pakai samurai ya, anak BK. Nah, dari kejadian itu ibu dengar cerita kalau Bunda Kandung menyerang Teladan, nah itu ya, itu ibu karena trauma kali ya. Akhirnya ibu senjata yang ada di karung dikeluarin semua. Akhirnya dibawa itu sama hilang lagi. Akhirnya hilang lagi ya Bu. Nggak ada lagi gitu ya. Nah, dari itu kita waspada gitu ya. Kita lebih ini lagi ke anak-anak. Karena dulu itu kita itu punya jadwal untuk menjaga gitu ya. Kita jadwal piket gitu. Kalau seandainya kita bertiga itu di sekolah, guru-guru laki harus menyebar gitu di titik-titik rawan itu. Nah, guru-guru di Teladan siapa aja sih Bu yang ibu masih ingat? Masih banyak. Masih banyak ya Bu? Boleh disebutin? Ibu Tri, kemudian Ibu Siti Rahayu, Ibu Rahayu, beserta suami Pak Wiguno, guru sejarah dulu, kemudian
eh, Bu Umi Hartati, Ya. terus Bu Dewi Emma, kemudian Bu Dewi Lestari, Bu Kini sebagai TU, ya, terus Pak Dias sedia sana ya, Iya. guru MTK dulu, terus Pak Lani, Pak Irwan, Pak Saharudin, kemudian Pak Maryudi ya, beserta istrinya Pak Bu Murtafiah. Juga ngajar di SMA dulu Bu Murtafiah ya. Terus Guru Al-Quran, Guru Al-Quran Pak siapa nih? Mas Arif. Pak almarhum Pak Tohiri, Ah, Pak ya. Zainal, Pak Zainal. beserta istrinya Bu Nunu. Tuh, juga teman ngajar PPKN itu, suami istri. Pak Budi. Terus Pak Budi Purwanto, Pak Haji Sai, guru otomotif ya. Terus Pak Heri, Almarhum Pak Nata, terutama Pak Nata itu paling baik Paling terhadap baik. guru-guru Betul, ya, dan betul. terhadap anak-anak juga. Betul. Kita itu pengen sosoknya Pak Nata ya, karena Pak Imron. Pak Imron sekarang jadi kepala sekolah sekalian mantu yayasan itu. Tapi alhamdulillah banget ya, udah berapa tahun berselang Bu Jenab masih ingat kawan-kawannya gitu, status Iya. profesinya gitu. Ada nggak Bu momen-momen dengan guru-guru lain gitu? Iya, banyak. Banyak ya, suka dukanya sama guru lain juga. Kami guru-guru di Teladan itu pada saat itu momen yang pertama itu kebersamaan kami, yaitu makan bersama gitu. Makan bersama. Kita setiap minggu itu pasti ada makan bersama gitu. Kita bawa apa gitu, masing-masing guru itu bawa, kemudian kita makan bersama di meja di ruang guru gitu. Nah di situ kita itu suka dan duka itu kita ceritakan masalah anak. Di saat kita makan itu si A, si B, si C begini, si A, si B yang pinter, yang itu gitu ya. Kemudian langkah apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak. Betul. Gitu. Disitulah timbul momen-momen kita sebagai guru. Bu, ada momen nggak, maksudnya momen yang paling mengenang buat Ibu nih di antara seluruh anak, yang paling bandel banget itu yang sama anak yang paling baik? Anak yang paling baik itu banyak. Nggak, maksudnya yang Ibu kenal gitu, maksudnya ada Ibu sampai saat ini namanya Ibu kenal gitu. Itu yang dulu entah, kalau nggak salah di atas kalian itu namanya si Soeharto, itu ketua OSIS itu ya. Si Soeharto itu ketua OSIS. Salam Bu buat Soeharto. Salam ya anak Soeharto ya. Semoga kamu bisa bergabung dengan teman-temanmu yang lain dan kembangkan SMK Teladan. Amin. Terus yang paling Badung itu kalau menurut Ibu sih yang paling Badung itu nggak ada gitu. Kalau menurut Ibu, karena kalian itu takut sama Ibu. Jadi yang tidak Benar. yang paling gitu. Iya, jadi nggak tahu ya gitu. Karena ketika kita ngerasain deh semua, ketika kita lagi dalam kelas ada Bu Jenab di depan jendela tuh semua diam semua gitu. Ya kan, udah nggak ada yang berani bersuara gitu. Jadi memang sosok Bu Jenab itu ngeri ya. Ngeri juga gitu. Tapi kita sempat kaget nih dengan karakter Bu Jenab yang berubah gitu. Ya kan, kalem, karena lebih kalem teman-teman. Beda kalau dulu. Ya, karena itu Ibu udah di SMK kali Udah ya. di SMK ya. Jadi ikut lembut Ibu. Jadi ikut lembut. Jadi ikut arus gitu. Ikut arus. Dulu kita kalau lihat Bu Jenab gimana ya perasaan ya kan. Apalagi Bu Jenab kalau udah ngajar di pelajaran pertama, udah deh kita pasti nggak mau telat deh. Gitu. Kalau pelajaran kedua kita masih mending, kita masih bisa telat masuk pelajaran kedua. Cuman kalau udah pelajaran pertama susah Bu Jenab. Kalau tata tertib SMK sama SMEA itu kayaknya sih masih gitu ya. Anak itu harus bisa gitu.
kayak hafalan itu harus bisa, harus. Kalau nggak sampai bisa hafalan, apalagi dia itu nilai-nilai Pancasila itu yang utama bagi ibu gitu, harus bisa. Masa sih orang Indonesia nggak bisa gitu? Tapi karakter ibu itu memang seperti di teladan ketika di luar rumah, atau cuma di teladan doang gitu ibu kelihatannya gahar, tapi di rumah itu beda lagi, atau memang seharian gitu? Kalau di rumah itu ibu itu paling pendiam. Oh, paling pendiam. Silakan tanya ke bapaknya. Berarti ibu itu jarang ngomong. kalau inget-inget tempo dulu sering ketawa-tawa dong, Bu. Iya. Maksudnya sering cengir-cengir, wah dulu gue galak nih gitu. Jadinya itulah yang membuat ibu itu ingat terus sama anak-anak itu, terutama anak-anak STM gitu. Ya saya pernah begini sama anak ini gitu ya. Tapi kangen sama anak-anak, kapan bisa ketemu gitu. Tapi alhamdulillah hari ini senang banget, benar-benar ibu senang hari ini tuh dihubungi oleh si Desril, ibu kita mau ketemu gitu. Aduh, mau ngapain ya? Itu masih ingat ke aku ya, saya bilang gitu, sampai ibu cerita ke bapaknya. Iya. Bahwa anak-anak mau ke sini gitu, angkatan tahun 2001. Iya. Masih ingat gimana wajah anak-anak gitu loh. Sebenarnya kita kemarin juga tuh requestan anak-anak, jadi anak-anak tuh menyampaikan ayo dong Bu Jenab, dan alhamdulillah melalui kita silaturahmi sama Bu Jenab, dan kita mewakili teman-teman banyak, Bu. Salam dari teman-teman. Cuman kita nggak bisa sebutin satu-satu karena memang banyak ya, Sril ya. Gitu. Intinya mereka juga iya, intinya mereka juga kangen sebenarnya sama ibu, dengan karakter ibu yang keras, yang cerewet gitu, yang galak. Tapi di balik ibu yang seperti itu, mereka kangen ternyata ada nilai positif di diri ibu terhadap mereka gitu. Bagus juga sih anak-anak gitu. Keren. Nah, lagi Bu, kira-kira ada kenapa sih ibu tuh bisa jadi BP? Ya, ibu jadi BP itu Karena kan ibu baru 1 tahun kan mengajar, langsung jadi BP. Barangkali karena kepala sekolah itu lihat dari karakter ibu kali ya, karena ibu itu barangkali terlalu disiplin kali ya. Disiplin gitu, karena untuk ke anak-anak itu tidak juga selalu ibu itu galak ke anak-anak, tapi bisa juga itu kalau udah itu ibu baikin lagi, lembut lagi terhadap anak gitu. Sehingga ibu disuruh untuk jadi BP bertiga, Bu Siti Ruhayu, Bu Tri sama ibu itu. Dan itu berhasil tuh, Bu. Berhasil, Dan itu berhasil jadi BP. Masa kalian tuh banyak yang berhasil. Mau request lagi boleh nggak? Boleh. Kapan nih, ini kan 41 nih, insya Allah mungkin ada 42-nya udah bisa ketemu sama Bu Tri, Bu Ayu. Pengen banget saya tuh ada Ibu Jenab, Bu Ayu sama Bu Tri. Iya, nanti bisa kita undang bareng-bareng ya. Kita itu punya grup ya, Punya grup Pejuang 74. Pejuang 74. Nanti ibu hubungi Bu Ayu kan di SMA 97. Mau Brigip. Itu di Jakarta Barat, SMA berapa ya itu ya. Tapi kita masih ada kok, masih selalu kita komen. Oh, kalau Bu Tri di Jakarta Barat. Terus ibu langsung pulang, terus langsung informasikan ke teladan bahwa anak-anak Leang itu balas dendam gitu. Bagaimana kalau kita kumpulin aja anak itu gitu. Terus ya menurut anak-anak itu namanya siapa gitu. Kalau Kanaka namanya Curut, Pak. Oh, Curut. Siapa gitu. Ya, itu namanya. Saya nggak tahu anak-anak itu mukanya seperti apa sampai buka satu-satu kan foto anak teladan itu. Ya, ibu bawa ini tuh, bawa anak-anak Lea ke teladan, buka itu foto-foto anak itu nggak ada, fotonya juga nggak ada fotonya. Tapi sampai sekarang ibu nggak tahu Curut yang mana gitu. Siapa? Nanti kita hadirin.